Ya, selamat siang Bang Jenderal. Selamat siang. Waduh. Waduh, saya senang banget kunjungi nih. Kaget gue didatengin tiba-tiba ini sama Adinda gue nih. Ya, saya ini lagi dari lantai 32 MNC Tower ya, komandannya. Jadi Abang baru tiba dari mana kemarin? Dari Kalimantan ya. Kalimantan. Baru sekalian kita jalan-jalan mengunjungi menantu di sana. Iya. Jadi saya pas Abang di sana, saya mendapat informasi di IG si Rasman dan lain-lain. Katanya dia mencabut laporan polisi. Iya. Yang isinya informasi saya terima benar apa tidak? Katanya sudah memaafkan Bang Riki dan Buya. Loh, saya ini kan pengacara Abang, ya kan? Saya ini kan menjalankan profesi, kode etik ada. Termasuk klien juga harus punya kode etik. Iya. Kalau bertindak harus persetujuan dari lawyer, minimal menginformasikan. Saya dengar kok sudah damai. Wah, ini kalau damai ini kan saya termasuk kecewa Bang. Dalam artian begini, saya sudah mendampingi upaya hukum, berstatement di televisi, unsur pidana apa yang masuk. Tiba-tiba bilang, si Rasna sudah maafkan Abang. Ini saya mau tanya nih, benar tidak Bang nih? Jadi jangan ini dulu deh, jangan tekan-tekan dulu. Oh gitu ya? Iya. Dinda ya wajar-wajar saja ya. Iya. Maka saya bilang tiba-tiba Dinda mau datang ke sini. Wah, tumben juga nih. Iya. Dalam rangka saya kira silaturahmi, rupanya ada ganjalan rupanya. Iya, ada ganjalan. Iya. Jadi gini Dinda, jadi sebelum saya mohon maaf baru saya sampaikan sekarang. Iya. Karena saya pikir kena kesibukan saya ya. Iya. Jadi mohon maklum lah. Tapi perlu saya jelaskan, nggak mungkin lah ya. Iya. Dinda itu sebagai kuasa hukum saya tidak saya kangkangi ataupun saya tidak berikan informasi yang seutuhnya. Iya. Kita kan juga ada kode etik. Betul. Ya. Saya harus menghargai Adinda lah. Jadi gini Adinda, jadi saya juga nggak tahu ya. Waktu saya di Kalimantan tuh, saya dengar bahwa itu udah dicabut. Dicabut ya. Bersama dengan Buya. Betul. Dan saya lihat edaran itu bahwa saya sudah memaafkan Pak Uya dengan saya. Iya. Nah, mungkin di live streaming saya dengan Pak Uya saya sudah sampaikan juga. Itu sebenarnya nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Nggak mungkin lah saya mengkangkang itu, kemudian kalau ada apa-apa pasti ada koordinasi dengan kuasa hukum saya dong. Iya. Ya. Bahwa yang dikatakan pencabutan itu ya sah-sah saja, itu kan hak daripada yang bersangkutan. Yang bersangkutan pelapor ya. Pelapor. Apapun alasannya ataupun pertimbangannya itu saya serahkan kepada beliau lah. Gitu. Tapi secara pribadi juga saya perlu menginformasikan pada Dinda supaya jangan nyalain saya pula, kan saya kasih tahu juga. Betul. Tapi ada baik juga Dinda tanya ke saya bahwa saya dengan Pak Uya juga nggak tahu. Nah. Kalau dikatakan permohonan maaf ya kapan saya salah, kapan Pak Uya salah, kapan saya komunikasi dengan yang bersangkutan, termasuk Pak Uya juga tidak pernah komunikasi. Iya. Jadi perlu saya jelaskan di situ. Dan masalah case yang sedang berjalan pertama dikatakan sudah, kita sebagai insan hamba Tuhan ya. Iya. Kalau memaafkan itu seharusnya lumrah dan manusiawi lah. Betul. Ya. Kita juga nggak boleh menaruh dendam sama orang, nggak boleh menaruh benci. Tapi kita kan negara hukum. Nah, dengan negara hukum ini saya tidak pernah mengatakan pada Adinda berhenti, tidak, itu proses tetap lanjut. Iya. Nah, saya tetap percayakan kepada Adinda, dan kemarin juga tadi penyidik sudah datang juga untuk minta keterangan tambahan sama kita. Iya. Termasuk saksi-saksi yang lain, termasuk akan juga ngecek ke tempat di mana proses daripada berita acara sumpah. Betul. Oke. Nanti akan digabungkan, saya rasa Adindaku bisa ngecek lah. Iya. Secara eksplisit sekarang kita ketemu nih, nah saya sampaikan secara nyata bahwa saya tidak tahu. Tidak ada perdamaian ya. Nggak ada Iya. yang hukum jalan. Terima kasih kalau itu Bang. Jadi saya itu dalam artian begini. Saya berpikir kalau saya mengkaji dari segi hukum, pencabutan laporan polisi dengan isi karena sudah memaafkan, dampak hukumnya itu luas akan luas. Ya. Berarti kalau sudah memaafkan berarti Abang salah. Nah ini yang saya tidak mau. Saya menyadari. Karena barang bukti yang saya miliki dan saya pelajari, ucapan, statement dan lain-lain,
itu patut diduga unsur pidananya telak itu. Ya. Telak. Apalagi abang saya, Bang Irjen Pol Ricky Sitohang itu melaporkan beberapa dugaan, baik itu pencemaran nama baik, Ya. undang-undang ITE, Ya. 263 tentang pemalsuan, itu sangat masuk, Bang, Ya. dari barang bukti saya miliki. Semuanya beririsan. Semua beririsan. Saya kemarin kaget juga, Bang, dengar begitu. Loh, ini gimana nih? Karena ada nama-nama pihak lain itu yang juga patut diduga dirugikan. Iya, iya. Sehubungan dengan yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Budi Gunawan. Ya. Nah ini beliau apalagi posisi yang sekarang bagus, salah satu pimpinan lembaga negara ini. Jadi saya bertanya-tanya, aduh ini kok bisa begini? Tapi syukurlah kalau tidak ada itu, banyak netizen juga yang meng-DM saya, Bang. Waduh, jangan itu, jangan. Saya bilang saya tidak tahu, saya cek dulu nih. Nah, makanya saya kaget. Ya. Waktu Adinda telepon saya mau merapat, saya kira mau silaturahmi ke kantor gue. Nah ini biar tahu sekarang, ini adalah kantor saya. Ya, ini kita di MNC Tower, lantai 32. Lantai 26. Lantai 26 ya? Ya. Di mana klien saya bekerja Sebagai komisaris di sini. Jadi bukan main ini. Ini luar biasa. Luar biasa, kalau tidak ada begini saya tidak mungkin di sini, Pak. Jadi makanya Adinda saya bilang. Sebenarnya ya, kalau melihat situasi ini, ya saya juga sebenarnya prihatin juga ya. Kalau lah dulu, ya, waktu saya mengatakan di podcast pertama itu, aku ini mau mendengarkan ngomongan saya, ya, dan saya sudah sampaikan kepada Anda semua orang itu. betul. Nah, tolong sampaikan supaya kita bicara itu di bawah aja. Jadi Betul. nggak usah kita publikasikan. Mengekspos. Karena ini kan menyangkut nama baik seorang. Betul, betul. Dan saya juga nggak mau nama beliau yang terhormat ini dibawa-bawa. Nah, Urusan-urusan kita jangan bawa-bawa nama beliau. Ya. Itulah tujuan saya seperti Ya. apa. betul. Kalau mau dia mendengarkan itu nggak akan sebesar ini. Dan Betul, nggak akan betul. muncul lagi laporan-laporan dari orang lain. Ya, Akhirnya kan bermunculan semua. Nah, ini namanya sama dengan apa ya, tindakan bunuh diri lah. ya. Nah, maka saya Apalagi bilang, bawa nama-nama jenderal. waduh, saya repot tuh itu. kalau saya lagi main golf tuh gak enak banget kadang-kadang tuh kan. Gila loh. Masa jenderal. Katanya lu dulu singa, digebrak-gebrak meja kayak gitu jadi jenderal kayak gini. Waduh, bilang, yang gebrak-gebrak kan dia bukan gua. Terus apa tindakanmu? Ya, saya lakukan tindakan hukum. Lagi upaya hukum. Nah ini yang tepat. Ini yang tepat. Berarti klien saya ini sangat tepat, sangat bijak. Walaupun beliau ada purnawirawan jenderal, punya kekuatan, punya bekas-bekas kekuasaan dan punya tahun banyak, tapi tetap mengedepankan upaya hukum dengan koridor-koridor yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, ini saya salut itu. Karena Saya kita salut. kan patuh hukum. Betul, betul. Negara hukum. Betul. Betul. Jadi kalau seandainya kita berbicara negara hukum, ya mari kita dudukkan hukum di Ya. atas segala-galanya. Ya. Makanya dengan Adinda datang ke sini, saya terima kasih Adinda nih ya. Istilahnya nggak bertanya-tanya lagi Adinda kan, wah bagaimana sih abang saya ini? Katanya begini. Nah sekarang datang ke sini saya jelaskan semua. Ya, salah satunya lewat informasi ini, podcast ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa klien saya tetap melakukan upaya hukum secara maksimal. Ya. Karena sudah sekitar 6 orang saksi diperiksa. Ya. Dan tadi informasi pagi tadi ya, Jenderal, bahwa dari pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah melihat TKP. Ya. Di mana pertama klien saya mengakses YouTube, informasi, disitulah namanya tindak pidana, tempat di mana tindak pidana itu diduga terjadi. Nah tadi ini sudah ditinjau oleh penyidik, dan selanjutnya ada keterangan tambahan. Tapi saya orangnya kan kalau dikatakan tuh ya masih manusiawi lah. Ya. Kalau saya mau buat cara-cara seperti dia, pada saat saya berangkat ke Kalimantan, Ya. saya buat aja laporan di Kalimantan. Nah, ini yang perlu seperti Jenderal sampaikan bahwa Jenderal kan mantan CRC ya. Nah, Saya kira-kira gimana cara menerima laporan polisi itu, Jenderal? Jadi begini,